Yang kedua yaitu cara artikulasi. Maksudnya yaitu suatu perlakuan terhadap arus suara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan itu. Adapun kriteria suara terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bunyi letupan atau hambatan. Yang dimaksud bunyi letupan yaitu suatu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditiup sehingga udara terhenti seketika. Seperti contoh ba, kemudian do dan dal. Kemudian yang pembagian selanjutnya yaitu bunyi geseran. Adapun yang dimaksud dengan bunyi geseran yaitu suatu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditiup dan dibuka berulang-ulang secara cepat. Contohnya yaitu seperti huruf sya, sa, za, dan kho. Dan kemudian pembagian yang ketiga yaitu bunyi paduan. Maksudnya yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditiup rapat kemudian dikeluarkan secara berangsur-angsur, seperti contoh huruf ja. Seperti contoh huruf ja. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu bunyi nasal. Yang dimaksud yaitu suatu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung, seperti contoh mim dan nun. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu suara diulang atau disempurnakan atau bisa disebut dengan bunyi bergetar. Maksudnya yaitu suara yang terjadi ketika penggetakan tidak stabil dan diulang dengan lidah licin menyentuh gusi. Kemudian bunyi selanjutnya yaitu semivokal atau shib sa'aitah. Yang dimaksud yaitu bunyi yang diucapkan seperti huruf vokal tetapi bunyinya pecah seperti huruf konsonan. Adapun hurufnya yaitu waw dan ya. Kemudian suara oral. Yang dimaksud suara oral yaitu bunyi yang ketika diartikulasikan rongga hidung tidak berfungsi sebagai tempat keluar udara akibat mundurnya langit-langit lunak dan naiknya anak lidah menutup pintu saluran udara rongga mulut ke rongga hidung. Seperti contoh huruf qaf, fa, kemudian huruf ja, kemudian huruf kaf, dan huruf ba. Sedangkan dalam bahasa Indonesia hurufnya yaitu huruf B, F, T, S, D, Z, K, dan G. Kemudian pembagian selanjutnya yaitu suara oral nasal. Maksudnya yaitu bunyi yang sebagian udaranya keluar dari rongga mulut dan sebagian keluar dari rongga hidung. Adapun seperti contohnya yaitu huruf nun, kemudian huruf mim, dan seterusnya. Kemudian jadi kesimpulannya yaitu pembagian kriteria suara itu yang pertama letupan, kemudian geseran, kemudian paduan, nasal, kemudian bunyi pembagian diulang atau disempurnakan atau bisa disebut dengan bunyi getaran, kemudian bunyi semivokal, kemudian suara oral dan suara oral nasal. Kemudian selanjutnya yaitu sifat suara dalam hal keadaan vokal dari vibrator vokal atau pita suara. Kriteria ketiga untuk mendeskripsikan bunyi Arab adalah
keadaan vokal dari vibrator vokal. Dalam hal ini suara-suara Arab terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama bunyi-bunyinya mikroskopik dan juga bunyi tidak bersuara. Yang dimaksud dengan bunyi mikroskopik yaitu suara yang tidak digetarkan dua senar yang bunyi ketika diucapkan, yang berarti bahwa selama pengucapan bunyi-bunyi dalam keadaan keterbukaan tidak menyatukan suara. Seperti ada perdebatan di antara para ilmuwan dalam mengidentifikasi bunyi tidak bersuara. Para ulama dahulu mengatakan bahwa mereka memiliki 10 huruf, yaitu kaf, ha, ta, sa, ha, kha, sa, sha, shad, dan fa. Dan para ulama sekarang ditambahkan sebagai hasil dari studi yang cermat di laboratorium suara, ditambahkan 3 huruf, yaitu huruf ta, qaf, dan hamzah. Adapun perbedaan antara suara majhurah dan suara mahmusah, yaitu yang pertama, bunyi majhurah adalah bunyi yang menggetarkan pita suara, sedangkan bunyi mahmusah itu bunyi yang tidak menggetarkan suara. Kemudian yang kedua yaitu bunyi majhurah adalah bunyi yang sifatnya kuat, sedangkan bunyi mahmusah adalah bunyi yang sifatnya lemah. Kemudian yang ketiga yaitu bunyi mahmusah adalah bunyi yang tersembunyi, sedangkan bunyi majhurah adalah bunyi yang tidak tersembunyi. Kemudian yang keempat yaitu bunyi majhurah tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga suara terdengar lebih jelas dan bersih, sedangkan bunyi mahmus berdesis dan bernafas sehingga suara terdengar agak samar.